Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karyadi, guru SMP Negeri 13 Surabaya. Kali ini saya sedang mengikuti BIMTEK Pemimpin Merdeka Belajar yang diselenggarakan oleh Kemdikbud. Saya akan mempresentasikan kanvas Pemimpin Merdeka Belajar. Di bagian atas ada nama saya, kemudian sekolah tempat saya mengajar, yaitu SMP Negeri 13 Surabaya. Pada kanvas ini terbagi menjadi 3, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pada masa lalu, di bagian awal, saya temukan para siswa banyak yang mengantuk pada saat jam pembelajaran, terutama jam pembelajaran saya. Ketika belajar dengan cara membaca, meringkas buku paket yang disediakan oleh sekolah. Kemudian tantangan yang saya temui adalah siswa tidak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Aksi yang saya lakukan adalah supaya siswa itu tidak mengalami hal yang sama. Saya membuat media pembelajaran interaktif berbasis website agar siswa ini belajar lebih menyenangkan. Selanjutnya, supaya siswa bisa mengakses multimedia yang saya buat, maka saya meminta izin kepala sekolah supaya anak-anak diperkenankan membawa handphone ke sekolah. Pada kolom masa depan, perubahan yang terjadi adalah siswa dapat belajar secara aktif menggunakan fasilitas yang ada dengan handphonenya. Dengan demikian, siswa tidak ngantuk lagi di dalam kelas. Yang kedua, terjadi peningkatan keterlibatan siswa dalam belajar. Otomatis dengan siswa membaca di handphonenya masing-masing, maka siswa semuanya terlibat. Jaringan internet di sekolah juga dimanfaatkan sebagai sumber media belajar, karena sebenarnya di sekolah di hampir semua kelas sudah tersedia jaringan internet berbasis WiFi. Kemudian pada kanvas refleksi pemimpin Merdeka Belajar, di sini ada 2 kolom, keadaan dulu dan keadaan sekarang. Miskonsepsi belajar. Sebagai pemimpin, saya dulu meyakini dan melakukan miskonsepsi belajar sebagai berikut. Menurut saya, sebelum saya mengikuti pelatihan ini, belajar itu adalah membaca buku, membuat ringkasan, dan berhasil menjawab soal yang diberikan oleh guru. Kemudian, rencana belajar yang akan saya lakukan keadaan sekarang ini adalah mendorong siswa untuk belajar secara mandiri, menggunakan waktu yang dimilikinya dengan membuat media pembelajaran interaktif yang dapat diakses setiap saat. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar di sekolah saja, tetapi di rumah juga bisa mengakses media pembelajaran yang sudah saya upload di internet. Pada miskonsepsi pembelajaran, sebagai pemimpin, cara-cara pembelajaran saya berikut ini perlu saya tinggalkan. Menurut saya, sebelum mengikuti BIMTEK ini, guru adalah orang yang paling pintar di kelas, sehingga para siswa harus mengikuti saya sebagai guru. Selanjutnya, perubahan pembelajaran yang saya lakukan adalah setelah mengikuti diklat ini, saya beranggapan bahwa semua siswa itu adalah sumber belajar, sehingga siswa perlu diberikan kemerdekaan menggali informasi seluas-luasnya terkait dengan tema belajar yang sedang berlangsung. Kemudian hasil belajarnya dibagikan kepada teman-teman sekelas yang dipandu oleh guru sebagai fasilitator. Berikutnya, miskonsepsi pengembangan diri. Saya saat sebelum mengikuti BIMTEK ini beranggapan dengan membaca buku sebanyak-banyaknya, maka saya sudah cukup sebagai guru untuk memfasilitasi siswa belajar. Namun ternyata hal tersebut tidak banyak membawa perubahan. Maka rencana pengembangan diri yang saya lakukan adalah saya akan belajar menjadi pemimpin
belajar yang terbuka pada perubahan dengan banyak mengikuti diklat-diklat yang relevan. Kemudian saya akan bergabung pada komunitas guru, baik itu MGMP di sekolah, MGMP di kota, maupun bergabung melalui grup-grup yang bisa saya jangkau. Setelah saya mengikuti BIMTEK Pemimpin Merdeka Belajar, banyak hal baru yang saya dapatkan, sehingga saya perlu banyak melakukan perubahan-perubahan pada diri saya sendiri, kemudian perubahan-perubahan tentang cara memfasilitasi siswa belajar. Mudah-mudahan dengan usaha yang saya lakukan nanti bisa mengantarkan para siswa ke depannya mereka siap untuk menjawab tantangan zaman. Terima kasih kepada Kemdikbud yang telah memfasilitasi saya untuk belajar, untuk pengembangan diri sebagai guru. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.